Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan video vlog tentang aquaponik. Kunjungan ke rumah Ibu Insinyur Maimunah Siregar MD. Aquaponik, aeroponik ya. Nah, itu adalah ppm ya. ppm itu apa? Adalah part per million. Part per million kandungan dari nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu. Jadi kalau ini sawi caisi biasanya dia 900 sampai 1200 saja maksimalnya. Nah, kalau ini dia mencapai 1400 ya kalau nggak salah saya ya, 1400 sampai 1650 ppm-nya. Nah, kamu bisa lihat ya, ini perpaduan antara ini dengan ini kan nggak bisa. Artinya ini kebanyakan ppm. Sedangkan ini kan dia sedikit ppm, otomatis dia akan kuning. Itulah dia kenapa kuning untuk hidroponik seperti ini. Terus ya, satu lagi mendorong nanti pertumbuhan daripada hidroponik kamu itu nggak baik adalah pH. pH itu harus dia rata-rata 6,5 sampai 7. 6 sampai 7 bisa, 6,5 sampai 7 bisa. Nah itu dia ya. Jadi ini selalu saya ukur. Jadi kalau kamu buat suatu praktikum, ya saya dengar dari Bu Duta itu apa ya Bu, banyak kali mati. Ya jelas. Kenapa? Kalian nggak ada membuat atau membeli TDS sampai dulu TDS-nya. TDS itu, ya total dissolved solid, ya. Jadi total dissolved solid inilah yang akan menyatakan berapa sih jumlah dari ppm yang ada di air sebagai nutrisi ya. Jadi kalau saya yang memandu atau yang membawa mata kuliah di semester 5 HAMA ya, 5 HAMA sama 5A ya, itu adalah sama 7A. 7A enggak, karena mungkin merasa ya kan semester 7 ya. Jadi yang mau menurun itu adalah yang semester 5. Mereka pada beli ini. Dan pertumbuhannya sangat baik. Ya, mereka melalui Zoom, saya tengokkan dulu. Saya ini prakteknya kan saya langsung pandu ya. Itu saya tengok ini kurang ini, ya, dari Zoom aja. Dan mereka tuh beli ini, pala-pala mereka beli ini ya. Dan itu ada beberapa kelompok itu yang bergabung mereka di satu tempat. Nanti mereka belinya satu orang aja. Nah gitu. Tapi kalau kalian hanya menerka-nerka ppm-nya itu, walaupun POC ini jangan kamu anggap sepele loh. Nutrisinya mengimbangi anorganik. Kenapa? Kamu harus berpikir, logika berpikir kamu tuh pakai ya. Artinya ini, kalau kita buat POC dari ini, udah? Atau dari buah-buah busuk, udah? Buah-buah busuk itu kan terbentuknya dia harus ada hara makro dan hara mikro ya. Bener nggak? Suatu pertumbuhan dan produksi tanaman itu akan terjadi ketika terpenuhi unsur hara makro dan mikro kan? Bener nggak? Nah, berarti di daun ini kan ada hara makro mikronya, bener? Di buah ini ada hara makro mikronya kan? Mau buah apa saja pun kamu pasti ada hara makro mikronya, bener kan? Nah, ketika itu kamu jadikan satu POC, berarti kan hara makro mikronya kan terdapat di POC itu. Itu maksud saya. Logika berpikirnya ke arah situ. Jadi jangan ada anggapan bahwa POC itu tidak baik untuk pertumbuhan. Saya jelas waktu kemarin ini anak 5A masuk ya, ini semua adalah ini. Tapi udah saya panen karena sudah banyak anakannya. Ini saya tebar anakannya kemari ya. Kemudian ada saya kasih orang juga, terutama saudara saya ya. Itu terakhirnya saya mau lihatkan kepada kalian pentingnya ppm itu yang harus diperhatikan. Karena apa? Bu Luta itu ada koordinasi dengan saya. Mahasiswa Bu nggak ada yang bagus tentang hidroponiknya gitu ya. Nah saya tanami. Inilah pentingnya ppm itu. Harus kita ketahui. Dan dia ppm itu berbeda-beda loh untuk setiap komunitas. Nah, kalau ini sama Pak Coy ini hampir berimbang. Kangkung itu 1.400 ya. Kemudian ini 1.600. Kemudian kalau tanaman buah ini lebih gawat. 2.000 sampai 3.000 ppm-nya yang harus dipenuhinya sehingga akan menghasilkan buah itu. Nah, dari mana datangnya 2.000 sampai 3.000 ya nanti saya akan jelaskan ya.
kebutuhannya itu saya supply lagi dengan POC, siram dari atas kemari. Nah, jadi POC itu ini ada ya, saya kasih contoh kepada kalian ya. Ini adalah buatan dari anak yang mau penelitian di sini ya. Anak semester 7 yang dia masuk MBKM, anak 7A ya. Kalau ngerasa si Julia ya, Julia Ningsih ya. Jadi kemungkinan besar dia nanti akan di sini penelitian, ada 2 orang di sini. Kemudian 6 orang itu orang mereka MBKM, yang 4 lagi mengadakan di Tanjung Anom di rumah temennya. Dan saya yang sama bapak yang ikut merakit aquaponik mereka. Kebetulan si Wildan itu sudah ada kolam ikan, jadi tinggal tarik aja dari sini ya. Jadi ini adalah bentuk POC ini, nggak bisa lagi buka ya. Nah, ini adalah POC yang akan digunakan ya. Ini kalau kamu bisa bikin, nah ini kalau kamu mau lihat ya. Karena apa? Itu semua adalah untuk kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Ini kalau kau cium bau memang. Kenapa bisa bau? Karena campurannya berbeda-beda. Karena saya mau naruh ke sayuran buah. Jadi kalau sayuran buah itu, kalau kita ini dia mau fosfat dan kalium. Nah, dari mana fosfat dan kalium itu diambil? Ini racikannya adalah salah satunya cangkang telur. Fosfat itu dia pegang. Ya. Kalau buah rontok, bunga rontok, itu kurangka kan? Dari mana dapatnya? Nah, saya ambil di situ juga kalsium, ya. Dari mana kalsiumnya? Tulang-tulang. Jadi kalian itu saya ajak berpikirnya adalah logika, ya. Logika, dan itu harus benar. Karena apa? Kalau tulang itu kan kalsium kan? Nah, itulah yang kamu ambil taruh kemari. Caranya bagaimana? Kalau saya kemarin itu saya suruh mereka itu tulang tulang sapi yang habis tulang sop ya. Tulang sop itu dibakar dulu. Masukkan kemari ya. Terus ini campurannya banyak. Tapi belum sebanyak yang saya buat dengan suami saya. Suami saya ada belajar di Kuala Namu ya. Datang orang dari Jakarta, itu ada di belakang. Itu saya bayar aja belajarnya itu 200.000 per orang. Ya. Saya tua gini aja masih mau belajar. Ya. Apalagi kamu yang udah muda, harusnya belajar itu lebih getol ya. Sekarang ini kalau saya sarankan ya, kenapalah kita berbudidaya seperti ini. Ya. Alih fungsi lahan kan. Kita kan udah sedikit lahan. Lama-kelamaan ya, kalau saya matinya saya ntar lagi. Kan kalian yang hidup-hidup ini kan. Nah, pola pikir kalian itu harus dirubah. Jangan berharap lahan harus luas aku baru bertani, jangan dirubah. Jangan berharap lahan harus luas aku baru bertani, jangan. Kita orang pertanian, kita orang teknologi, bisa kita agroteknologi. Apa maksudnya? Ya. Nah, teknologi itu yang kita berdayakan sehingga kita mampu untuk menghasilkan. Saya terus terang aja, kalau ada lahan saya 1 rantai saja, ini saya buka ya, saya bikin nanti di situ rumah kasa ya, saya bikin pendopo. Itu udah cita-cita saya sebenarnya, tapi nggak kesampaian karena tanah saya tak ada. Tanah saya yang ada itu 1x2 saja. Ya, sudah menanti dia kapan masuknya saya, kan gitu kan? Bener kan? Nah, jadi saya pala-palain lah di sini ya. Saya kepengen saya mengajar agroteknologi, tapi kalau saya nggak bertambah ilmu saya, kan itu aja yang saya ajarkan kepada kalian kan, muak pun kalian dengarnya, bener nggak? Bener ya. Jadi selalu saya ini panen nanti, ini kan itu udah panen tuh ya, yang kangkung itu, ya, saya tanam kayak kemana kangkung di aquaponik. Nah, buktinya bagus kan? Nah, tanpa ada itu tambahan-tambahan dari air ikan aja. Nah, inilah pendukung daripada ini sayuran buah. Jadi kamu bisa, aku mau nanam buah, harus ada P tinggi, harus ada K tinggi, harus ada kalsium, kan gitu. Dari mana ini aku dapat? Nah, kita berpikir. Nah, di sini saya ambil ada buah maja. Kurasa kalian nggak tahu buah maja. Nah, mereka udah tahu, ya. Anak semester 7A itu udah tahu. Buah maja itu kenapa saya masukkan? Itulah dapat saya dari orang dari Jakarta itu, enzimnya tinggi. Jadi semua proses metabolisme itu kan ada di enzim. Kamu makan, yang keluar feses kamu itu yang dikelola, yang kita ambil sari-sarinya itu dari mana? Enzim kan berperan kan di metabolisme. Nah itu dia. Jadi itu ada buah majanya. Itu ada lagi toge. Toge kenapa toge? Vitamin E-nya kan.
Nah itu dia di situ. Jadi banyak ini ramuannya. Jadi tadi mahasiswa yang keluar, bau Bu, ya bau lah. Kalau saya enggak Bu, bikinnya saya hanya dari kulit jeruk. Kulit jeruk yang wangi, kayak ekoenzim. Itu apa yang dapat di kulit jeruk coba? Kan nggak ada P-nya yang tinggi. Nah kalau mau lagi P itu tinggi, kulit pisang, tau kan? Cacah halus masuk sini. Nah itu semua ya ramuan itu. Jadi kalau ini mereka banyak juga, tapi tidak sebanyak saya. Saya rasa punya itu ada sekitar 30-an macam. Ada labu kuning lagi, labu kuning, tau kan? Labu kuning itu udah gitu ada lagi lele. Lele itu kan apanya kuat itu, enzimnya juga. Nah di situ di belakang saya punya, nggak gabung dengan mereka di sini saya masukkan ini semua ya. Nah inilah dia ya, jadi udah paham ya tentang hidroponiknya. Kalau ppm-nya itu bermasalah, jumlah nutrisinya pasti terkendala kepada ini, maka butuh ini sebenarnya ya. Kemudian kalau mau baik lagi adalah butuh pH. Saya punya entah di mana ini, entah dipinjam mereka nggak tahu saya. pH itu berbentuk seperti ini juga, tapi kalau nggak ada, beli yang murah. pH lakmus kan ada. Iya, lakmus. Nah, itu dia. Kan gabung-gabung. Nah, aku pinjam dulu punya kau. Kalau kita memang mau maju loh, ya. Tapi kalau hanya mengandalkan udahlah, nanti dapat kok aku nilai B atau A, itu lain cerita. Ilmu tak ada, tamat pun tak ada jadi apa-apa. Ini anak MBKM ini yang buat ini. Kenapa saya mati-matian untuk mereka? Karena mereka merasa nanti Bu, kalau kami sudah tamat, kami mau usaha. Nah, makanya dibuat di rumah mereka, si Wildan itu ya, Wildan Al-Qadri kalau nggak salah saya ya, di Tanjung Anom, dan desain lah di situ, ada kolamnya. Jadi mereka itu nanti udah tamat itu mau neruskan. Jadi saya nggak apa-apa, saya bilang kita bikin nanti struktur organisasinya. Siapa jadi ketua, siapa jadi anggotanya, siapa pemasarannya. Nah kebetulan di antara mereka itu ada salah satu orang tuanya punya rumah makan. Dan sekarang sudah minta supaya ditanam kemangi. Kemangi mungkin itu untuk apa? Yang penyetnya mungkin atau apa penyet-penyetnya lah itu segala macam. Nah, supply ke sistem suatu budidaya tanaman yang memanfaatkan air kolam yang berisi kotoran ikan untuk dijadikan nutrisi bagi tanaman yang di atasnya. Jadi terjadi resirkulasi air yang sudah bersih ke dalam kolam sehingga air kolam tidak lagi beracun. Nah, kenapa dikatakan beracun? Karena feses ikan atau kotoran ikan yang keluar itu mengandung NH3, amonia. Amonia kalau di dalam air itu akan terbentuk menjadi amonium. Nah, amonium dan amonia ini adalah beracun bagi ikan. Kalau kita biarkan, maka ikan-ikan itu akan mati. Nah, bagaimana? Sering orang kan kolamnya ditukar air. Saya tahunan nih nggak tukar-tukar. Terus terang, saya nggak bohong. Tahunan, Bu. Cuma Bu, kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu ada kiatnya. Kiatnya apa? Supaya NH3 tadi itu bisa terurai, ya, menjadikan dia nitrit dan nitrat, maka saya buat probiotik. Inilah dia. Ya. Jadi probiotik ini adalah salah satu ya yang punya peranan di dalam aquaponik. Kenapa? Ini banyak hari. Nah, ini supaya kamu cium ya. Nih, baunya bau apa? Nah, cium dulu. Gak ada ini, nggak racun ini. Kau makan pun bisa. Tapi Bu. Iya, bau tape kan? Iya, tapi. Nah, nih. Udah? Setelah, kamu tengok ini ya. Ini jamur nih. Udah? Di dalam sini ada jamur, ada bakteri. Udah? Ah, tunggulah. Capek aku dulu nih ya. Udah? Jadi ini kita buat ya. Kunci dari aquaponik itu adalah ini. Probiotik. Sama kamu harus kontrol air kolam. Bu, cara kontrol air kolamnya kayak mana? Kau tengok, kalau udah bau kan tak bagus kan? Kemudian ambil pH tadi. Apalagi hujan turun. Saya selalu tuh hujan turun terus apa pH. Kenapa? Air hujan akan membuat pH masam. pH masam ke tanaman pun megap-megap tanamannya, ke ikan pun meper-meper dia. Maka bagaimana cara mengatasinya adalah kita buang sebahagian itu airnya. Kita buang, nggak separuh. Itu kan sampai situ batasannya ya. Coba kamu tengok. Penuh. Kolam itu kan nggak penuh ini. Nah, kira-kira kita buang segini saja. Nah, kira-kira berapa senti itu ya? 15 senti ya. Ini kan dia kubik ya.
Jadi itu nanti bisa kamu tengok aja. Masukkan lagi air bersih. Masukkan lagi air bersih ya. Kalau bisa itu airnya air sumur, lebih bagus, lebih mantap. Cuma saya tak ada air sumur. Saya juga gunakan nanti air apa ya? Air yang sudah saya pump. Cuma saya selalu kan banyak di belakang itu saya isi tampung ya. Nah itu baru dimasukkan ke situ gitu. Kenapa? Kaporitnya kan sudah turun ke bawah ya. Nah itu caranya satu. Jadi itu, tapi kalau turun sekali dia ya, kita takut nih tanaman bakal gimana gitu ya. Ambil dolomit, tahu kan? Tahu. Ambil segenggam atau 2 genggam, isi dalam 1 liter air, campur, homogenkan dulu dia dan biarkan 2-3 jam. Nah, air atasnya yang punya warna bersih bening ya. Yang bening itulah kamu masukkan situ. Sikit-sikit dulu, jangan plok. Oh, nanti dia terlalu pula, ya kan? Nah, ukur balik dia, tunggu tuh supaya merata dia ukur ya. Tapi kalau udah saya berikan ini, saya tunggu aja 3 jam, udah oke balik dia. Itu aja. Makanya saya bilang kuncinya ini ya. Nah, jadi itu sudah tahu ya bagaimana terjadinya nitrifikasi ya. Proses dari NH3 jadi amonium NH4 akan terurai dengan adanya bantuan mikroba menjadi nitrit dulu, NO2 negatif, ditambah menjadi lagi nanti NO3 negatif. Itu ada masing-masing bakterinya. Titik ini adalah dari air kelapanya sebenarnya. Air kelapa orang jualan di pajak atau di kedai-kedai, tahu ya kan? Kamu tampung, ditaruh di sini. Kasihlah dia. Nanti kalau dia capek dia nampung kasih kan cuma di perak. Saya kayak gitu aja nya. Nah, itu saring dulu dia. Kan ada serbuk-serbuknya, saring bagus kan? Nah, kemudian kamu masak gula merah. Gula merahnya itu sekilo lagi. Pak cair, didinginkan ya. Udah dingin, masukkan ke air kelapa tadi. Masukkan di situ ragi, tahu ragi tape? Tahu. Makanya kan bau tape itu kan? Iya, Bu. Ragi tape ya, buat 4 atau 5, tapi ditumbuk halus. Kayak tepung. Udah. Masukkan lagi permipan, tahu permipan? Tahu Bu. Untuk bikin donat. Iya. Nah, kemudian masukkan lagi Yakult. 1 pack ada 5 kan? Iya. Nah, masukkan aja semua. Udah kamu kira-kira kocok lah dengan yang kayu yang bersih lah ya, kayu yang bersih. Nah, sebelumnya kamu harus steril dulu, sterilisasi dulu tempat kamu ini. Nggak bisa enggak? Iya. Nah, cara sterilisasinya kayak mana? Kamu rebus aja air, udah menggelugak-gelugak, masukkan dia, tutup, goyang-goyang, biarkan dulu beberapa menit, baru buang, tunggingkan dia, supaya habis semua kan? Nah itulah dia, cara kerja seperti itu. Kalau tak steril, tak akan jadi nih. Tak ada tuh jamur-jamur yang tumbuh itu. Tadi kan ada jamurnya kan? Nah itu dia. Ya. Jadi di dalam ini ya dari Yakult itu ada bakterinya. Udah jelas kan? Nah, dari permipan sama tadi ragi itu ada jamurnya. Nah itulah yang mendukung untuk itu tadi proses itu. Nah, jadi itulah di samping kita ketahui lagi bahwa di alam ini kan banyak bakteri loh. Baik bakteri jahat maupun bakteri yang baik kan. Nah, di situ juga ada itu. Jadi PR saya, tadi saya bilang sama Bu Duta ya, bahwa PR kau harus cari apa nama bakteri yang merubah dari amonia menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat. Ya? Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi ini dia ya. Ini adalah mahasiswa kelas karyawan ini. Kelas karyawan dia punya 4 varietas ya. Ini satu, Bulat ya. Begitu nih. Beda kan? Beda. Ini yang untuk toco-toco kalau nggak salah saya Iya, ini ya. iya, Nah, iya. ini yang panjang. Ini udah panen keempat ini besok. Udah 3 kali sebenarnya 3 kali dia panen, tapi saya bilang udah kau panen aja, kau bawa pulang ya. Saya suka dikasihnya juga sih, cuma saya masak pun tak kapan ya kan? Nah, jadi itu yang sana 1 varietas, tapi beberapa macam media tanam. Ada dia kokopit sendiri, ada dia kokopit dicampur tankos ya, ada dia tankos kokopit arang sekam. Itu dia. Kalau ini kokopit doang, ini kokopit doang. Nah saya tidak pakai rock wool loh. Kamu boleh tengok ya, inilah saya ambil ya. Nah,
Rokopin. Ngapain rokul mahal-mahal? Berdayakanlah ini, ya. Jadi saya nggak pernah mau itu lagi. Jadi kalau orang beli, ada sih punya saya, ya. Tapi tak saya pakai. Untuk germinasi aja, ini segini 35.000. Ngapain kau ngabiskan? Itu satu karung gede kok 30.000. Paling banter 40.000. Udah berapa puluh kali kau nanam-nanam. Lagi ya kebersihan daripada lingkungan kan. Tujuan kita agroteknologi ini kan pertanian kota ya, urban farming ya. Nah itu dia. Jadi saya ini stek aja nih. Itu ada di sudut sana. Gak jadi saya punya. Tapi nggak hidroponik. Jadi saya suka ya. Kalau nggak ada apa, saya punya ide sendiri. Ini saya beli apa? Daun pre ya, bawang pre ya. Saya potong aja, saya masukkan. Nah, ini juga dia. Jadi pertumbuhan ini dengan sana mana bean? Coba sana kau tengok. Ada di ujung tuh. Jadi kamu tengok bagus sekali ya. Baru nggak sampai dua minggu ya Pak ya? Mana? 2 minggu ya? 2 minggu kangkungnya. Ya. Udah segitu tingginya. Oke? Nah, kalau kamu mau ingin mengetahui ini ya. Ini dia filter tadi ya. Saya kan belum jelaskan di situ ya filternya. Filter bukan ya? Ini kan saya semua gurami. Ikan gurami. Kenapa saya gurami? Saya tidak seperti orang kalau ikannya ikan lele kan harus ganti-ganti. Tujuan saya adalah penelitian. Baik penelitian ada mahasiswa, oke. Kalau nggak ada saya penelitian sendiri. Jadi saya udah nyusun buku. Udah ada 2 buku yang saya keluarkan. Jadi ini ada nanti khusus untuk aquaponik doang. Jadi masih berjalan separuh lebih lah. Jadi makanya saya tanam kangkung ini bagaimana kesuburan kangkung di aquaponik gitu-gitu ya. Jadi itu terong gitu-gitu. Jadi kenapa gurami? Karena gurami ini kalau besar kan baru enak dimakan. Maka pembesaran kan. Jadi bisa berkali-kali aku di sini penelitian, bener kan? Dibandingkan kalau lele. Lele 3 bulan udah panen, ajab aku. Beli lagi lele, pembesaran lagi lele, aduh ribet kan? Nah itu satu. Yang kedua, ya memang aku gak suka lele pula. Gitu, ya kan? Maaf bagi kamu yang suka itu terserah kamu ya. Itu dia. Kemudian dari ini di sini ada 300 sampai 400 ini. Ya. Dari air kolam ini. Ya. Di sini coba kamu sini. Kalau memang ada yang mau. Ini di bawahnya, inilah yang saya katakan tadi paralon itu. Nih, nampak ini? Nampak kan? Nah, di bawah kali itu adalah ijuk. Kemudian ditimpa dengan batu bata begini. Di tengah inilah dia berdiri. Sudah? Nah, kenapa dia di dalam sini ada paralon lagi ya? Paralon untuk menendangkan airnya. Jadi kalau di kontak, nanti air itu muncrat dan itu akan kemari. Sistem fisikanya nih, ya. Di kemari, baru nanti air yang sudah muncrat itu kotoran akan turun. Ngerti kan? Kotoran turun ke bawah, kemudian air bersih akan di atas. Dan inilah dia kamu tengok, ada kan sambungannya? Iya. Ada penghubungnya. Nah, kemudian inilah yang dikatakan bola-bola tadi. Nah, bola-bola ini sebelum dimasukkan ke dalamnya kita suntik dulu dengan air. Supaya apa? Nggak ngambang dia. Nggak di atas Bu ya? Iya, nggak di atas semua. Matilah dia di atas. Cemana dia? Nah, fungsinya ya, ini dia melekatlah di sini. Kalau misalnya ada mikroskop nih, kau tengok di bawah mikroskop ini banyak mikroba. Nah, fungsinya kenapa ya bola diambil? Bu, tadi ada pertanyaan. Kalau yang lain bisa nggak Bu? Bisa. Tapi mahal, saya nggak mau. Clay ball namanya. Ya, clay ball atau kamu sekalian aja kerikil. Kerikil itu bisa juga. Cuma daya lengketnya tak mau dia. Dia mau yang dilicin. Maka kolam itu ya, kolam saya sana paper itu kan lengket banyak di situ di apanya itu lengketan daripada mikroba ya. Nah ini dia. Dari sini ini ada lagi dihubungkan nih. Mungkin kamu nggak nampak ya. Dihubungkan. Masuklah ini. Di dalam ini ada lagi yang mesin ini ya, kalau kita apakan nanti ini kan dikontakkan, ini kan hidup dia ya. Jadi mana dia ya, mati apa ini hidup kan. Jadi ini tertentu aja saya ngapakannya. Kalau dari sini hidup dia ya, dari sini ini kan hidup,
Dari sini nanti masuk ke sana. Kenapa harus segitu? Karena saya tidak menggunakan listrik yang banyak. Ya, Berapa lama Bu buka, Bu? Kalau bisa dibuka? dibuka. Kita tengok basah aja. Oh, iya. Kita pantau aja basahnya. Itu hari Minggu aja, besok itu baru datang. Datangnya. Anak karyawan kan, Soto Loyo. Kerja Bu. Itu coba tengok itu vertigasinya. Ya itu vertigasi salah satunya harus kamu pantau ini. Di dalamnya kan ada nyumbat tuh nanti kotoran, lalu disogok. Ya, pakai kawat yang kita desain ya. Nampak kan yang ada itu? Tiba ini tak lagi. Nah ini untuk ngangkut, coba Pak. Ini itu dari sana kemari, ya kan? Ada nih keluar kantongnya udah. Ada, Bu. Nah ini. Ada kan? Ada. Ini tersumbat ini loh Pak. Ini ada. Nah ini kan. Ini lah Balik makanya ke saya kolam bilang tuh kan? Ya kan? efisiennya dia ngambil selera itu Balik ke akarnya kolam kan di kan? sini. Iya. Itu dia makanya. Nggak ada ini aja namanya. Kuncinya di situ. Jadi airnya di itu aja ya, Pak? Iya, Iya, airnya itu aja. iya. Demikianlah video vlog kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Insinyur Maimunah Siregar MP atas ketersediaannya untuk kami datangi, dan juga Ibu Devi Andriani Luta SP MHGR.